Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Still Eating Player, di mana di part sebelumnya kita telah melihat kehadiran Hyunmook yang kini sudah terjun langsung ke medan pertempuran. Dan bagaimana ke kisah kelanjutannya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Hyunmook dan para anggota squadnya yang sedang dalam keadaan genting karena nampaknya sangat banyak monster armored yang tepat berada di hadapan mereka semua. Dan lalu diperlihatkan Carol yang nampak tertawa sembari ia berkata, "Sepertinya kau tidak mengerti situasimu saat ini. Daripada mencemaskan seseorang yang mungkin saja sudah mati, kau harusnya mengkhawatirkan orang-orang yang ada di depanmu ini, yang bisa saja mati kapanpun." Dan lalu kini diperlihatkan Holy Barrier yang dipasang Seo Eun-ha sebelumnya kini mulai menghilang sedikit demi sedikit. Dan lalu salah satu monster yang ada di sana bersiap-siap untuk melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah para bawahan dari Hyunmook. Namun seperti yang kita duga, Hyunmook di sini tidak ingin membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dia langsung melayangkan sebuah serangan yang tepat menghujam menuju ke arah monster itu. Dan sembari itu dia pun berkata, "Pemimpin Platon." Mendengarkan Hyunmook yang berkata seperti itu, di sini Seo Eun-ha langsung bergerak dengan sangat cepat sembari berkata, "Aku tahu." Dan dia pun melayangkan sebuah serangan yang tepat menancap di kepala dari salah satu monster Haunted Armor yang ada di sana. Namun monster yang lain kini kembali mencoba menyerang para bawahan dari Hyunmook. Namun di sini Hyunmook tidak habis akal. Dia mengendalikan salah satu Haunted Armor yang ada di sana untuk menghempaskan monster-monster yang lainnya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, serangan bertubi-tubi kini dilayangkan oleh Hyunmook. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan jendela skill yang digunakan oleh Hyunmook sebelumnya. Itu adalah sebuah metal control, sebuah kekuatan pengendali yang lebih kuat dibandingkan Death Magic. Telah diaktifkan kekuatan itu mengendalikan Haunted Armor. Hyunmook yang melihat jendela notif yang muncul di hadapannya itu, di sini dia nampak sangat terkejut karena dia juga tidak menduga-duga akan kemunculan skill baru itu. Dan lalu jendela notif berikutnya yang muncul di hadapan Hyunmook bertuliskan, "Saat kekuatan pengendali yang baru diaktifkan, kekuatan pengendali yang sudah ada akan dihilangkan. Mengizinkan Master Authority mengendalikan Living Armor biasa. Apa Anda ingin mengamankan otoritas dan mengendalikan Living Armor?" Setelah membaca jendela notif itu, di sini Hyunmook langsung berteriak, "Aku akan mengendalikannya." Dan tiba-tiba saja salah satu Haunted Armor yang ada di sana mengeluarkan asap hitam bercampur kemerahan dari seluruh wajahnya. Sembari itu muncullah jendela notif yang lain di hadapan Hyunmook. "Anda sudah mengamankan Master Authority untuk mengendalikan Haunted Armor 2/3. Peringatan, tergantung pada level Anda dalam controlling power, kemungkinan terdapat batasan dari fungsi kendali atau jangkauan operasi dari Living Armor." Dan lalu dengan seketika Haunted Armor yang sudah dikuasai oleh Hyunmook sebelumnya kini mulai menebas satu persatu monster-monster yang ada di sana. Sontak hal itu pun membuat para bawahan dari Hyunmook dan juga Seo Eun-ha menjadi cukup terkejut. Dan tidak lupa Carol pun juga ikut-ikutan terkejut melihat apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Dan dengan tatapan yang sangat emosi, dia pun berkata, "Jadi kau orang yang mengacaukan kesenanganku." Mendengarkan hal itu, di sini Hyunmook pun langsung menimpali, "Kesenangan? Kesenangan apa? Jika kau tidak mau aku mencabut dua taringmu, kembalikan anggota skuadku." Mendengarkan ancaman itu, di sini Carol pun emosinya menjadi meluap-luap. Dan kepulan asap hitam bercampur kehijauan kembali keluar dari sekujur tubuhnya yang membuat monster yang dihantam Seo Eun-ha sebelumnya kini mulai bangkit kembali. Dan sembari itu diperlihatkan Carol yang tertawa tipis sembari berkata, "Oh, apa ini semua yang kau punya? Kau membuatku sedih menilai dari kedatangan hebat yang kau buat barusan." Hyunmook yang melihat situasinya itu, kini dia mulai berpikir sembari berkata, "Masih belum." Dan lalu kini diperlihatkan
Carol yang kembali berkata, serangan AOE-mu itu yang tadi itu sedikit menakjubkan, jadi aku sedikit tertarik. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tapi mencuri beberapa haunted armor adalah yang terbaik yang bisa kau lakukan. Bahkan tidak bisa menggunakan holy power. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Hanya dengan 2 haunted armor. Namun nampaknya di sini Hyunmook sudah menyiapkan sebuah serangan dan nampaknya waktunya itu sudah tepat. Sembari menunduk dia pun berkata, kau benar, sangat sulit bagiku berbuat banyak saat ini. Mendengarkan hal itu, di sini nampaklah si Carol menjadi sangat percaya diri dengan senyuman yang sangat lebar. Tapi tiba-tiba saja senyuman itu berubah menjadi keterkejutan karena Velnaut yang dilayangkan oleh Hyunmook sebelumnya kini sudah tepat berada di depannya. Dan sembari itu kini diperlihatkan Hyunmook yang berkata, jadi aku akan membalikkan situasinya. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan jendela notif dari informasi item yang digunakan oleh Hyunmook, yaitu Sir Tristan Velnaut. Efek menandai musuh yang ditargetkan dan selalu mengenai mereka, mengesampingkan semua magic resisten dari musuh yang ditargetkan. Dan nampaknya serangan itu berhasil membuat Carol jatuh dari ketinggian dan dia mencoba menghindari serangan itu. Tapi nampaknya Velnaut yang dilayangkan oleh Hyunmook sebelumnya terus saja mengejar Carol sehingga membuat efek dari Gregory Azazel Curse memudar. Kekuatan yang menyelimuti area dan menekan holy power kini melemah. Sontak hal itu pun membuat Seo Eun-ha kembali mendapatkan kekuatan holy powernya. Melihat kesempatan yang datang, di sini Hyunmook langsung berkata kepadanya, pemimpin Pleton, tolong tangani haunted armor yang tersisa dan kalian semua cari dan hancurkan totem sesegera mungkin. Mendengarkan perintah itu, di sini bawahan squad dari Hyunmook langsung bersigap dan mengerti akan perintah itu. Dan lalu diperlihatkan Seo Eun-ha yang juga berkata, Lee Hyunmook, bergabunglah dengan Choi Yong-jun dan pergi bersamanya. Nyawa dari Kim Kyung-jin bergantung pada ini. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dan dengan kecepatan penuh di sini Hyunmook pun melesat meninggalkan area pertempuran itu. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan Carol yang terus saja menghindari serangan dari Velnaut. Dan sembari itu dia pun berpikir, apa-apaan, bukankah itu hanya anak panah biasa? Mustahil, apa itu Velnaut? Dan dari kejauhan di sini diperlihatkan Hyunmook yang mengaktifkan skill metal deteksinya untuk mencari letak posisi dari Velnautnya itu. Dan setelah menemukannya, di sini Hyunmook langsung mengeluarkan tombak dan juga pedangnya. Dan di titik akhir nampaknya serangan dari Velnaut itu tidak mampu dihindari lagi oleh Carol. Dan nampaknya Velnaut hanya mengincar Gregory Azazel yang digunakan oleh Carol. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba saja Hyunmook sudah berada tepat di hadapan dari Carol. Dan dia pun membuka segel dari tombaknya dan menyiapkan sebuah serangan yang cukup kuat. Sembari itu ia berkata, kembalikan anggota skuadku, dan cerot. Serangan yang dilayangkan oleh Hyunmook berhasil menghujam tubuh dari Carol. Dan nampaklah diperlihatkan cairan merah dari tubuh Carol bermuncratan kemana-mana. Tapi nampaknya serangan itu tidak mampu menghabisi si Carol ini, karena dengan seketika dia pun menumbuhkan tanduknya sembari berkata, sekarang aku tidak hanya sedih tapi kecewa. Dan kini diperlihatkan tubuh dari Carol yang sudah bertransformasi. Dan sepertinya darah dari Carol sebelumnya itu dia kendalikan untuk menahan semua serangan yang dilayangkan oleh Hyunmook. Dan sembari itu diperlihatkan Carol yang berkata kepada Lee Hyunmook, aku benci ini. Siapa sangka aku harus menunjukkan wujud asliku pada seorang seperti ini. Dan tiba-tiba saja sebuah serangan menghantam bagian punggung dari Lee Hyunmook. Tapi dia masih sempat menggunakan Indomitable Steel Body untuk mengurangi dampak serangan yang dilayangkan kepadanya. Dan sembari itu kini diperlihatkan Carol yang sudah sangat emosi sembari berkata, tidak bisa, aku percaya aku dipermainkan oleh tipuan sesederhana itu melawan seseorang yang tidak bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menggunakan Velnaut. Apa kau sungguh orang yang sama yang meluncurkan serangan AOE level eksekutif? Mendengarkan ocehan dari si Carol di sini, Hyunmook pun menimpali, apa itu penting sekarang?
Jika kau memberitahuku di mana anggota skuadku, aku akan menunjukkannya lagi padamu. Mendengarkan hal itu di sini Carol kembali menimpali. Ya, sangat penting. Aku tidak bisa pergi tanpa melihat wajah putus asa dari orang yang mengacaukan rencanaku. Dan dengan seketika di sini Carol pun mengaktifkan sebuah skill dan memunculkan sebuah lingkaran sihir yang besar tepat di atas kepalanya. Melihat hal itu di sini Hyunmook pun lanjut bergumam. Jaring laba-laba yang berlumuran darah tiba-tiba muncul dari tanah. Jaring ini mencakup area di luar jangkauan pertempuran. Ini pasti mencakup keseluruhan zona. Tunggu, apa dia bilang rencananya? Jadi mereka mempersiapkan semua ini dari awal. Apa-apaan yang coba mereka lakukan? Dan nampaknya kini diperlihatkan dari kejauhan jaring laba-laba itu semakin meluas dan mulai memenuhi area yang ada di sana. Dan tidak hanya sampai di situ, barak dari ruang eksekutif dari batalion pertama juga kini sudah dipenuhi oleh jaring laba-laba merah itu. Dan banyak sekali tentara yang terkena jaring laba-laba itu. Dan sesuatu yang tidak diduga-duga, mayat-mayat dari para eksekutif sebelumnya yang terkena jaring laba-laba itu kini menjadi mayat hidup. Dan nampaknya dia bergabung menjadi kaum vampir bersama Carol. Melihat dirinya yang kini sudah berada di atas angin, Carol pun mengatakan kepada Hyunmook, kau juga akan bertemu dengan orang-orang yang kau cari-cari dengan keras. Hyunmook yang mendengarkan hal itu di sini dia pun berkata, jangan bilang. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu di sini Carol langsung memotong dan berkata, tapi karena semua bawahanku sudah membunuh mereka, kau mungkin tidak akan terlalu senang menemui mereka. Mendengarkan hal itu, Hyunmook pun memancarkan wajah yang penuh emosi sembari berkata, hentikan sekarang juga. Namun di sini Carol pun menimpali, ada apa? Kalau kau sangat menghargai rekan-rekanmu, kau seharusnya membunuh mereka lagi dengan tanganmu sendiri. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan ruang eksekutif di mana para kumpulan mayat hidup sebelumnya kini sudah mulai keluar. Dan nampaknya terjadi kekacauan di mana-mana. Dan terdengarlah suara dari komando, itu undead, berhati-hatilah dengan mayat di sekitar kalian. Kalau kalian tidak bisa menanganinya dengan baik, kau bisa diserang oleh mereka. Dan nampaknya kekacauan itu terjadi sampai di pintu masuk bunker juga. Dan salah satu tentara yang berada di sana melihat mayat hidup dari Lee Won-suk yang kini sudah mulai bangkit dan pergi menuju ke sebuah tempat. Dan lalu kini Shin pun beralih kembali memperlihatkan Hyunmook yang mencoba menyerang balik ke arah Carol. Tapi nampaknya semua serangannya itu dapat ditepis dengan sangat mudah. Dan lalu Carol pun berkata, apa ini semua yang kau punya? Dan nampaknya kini Hyunmook sedang dalam kondisi yang sangat genting, karena serangan jaring laba-laba bertubi-tubi tepat menuju ke arahnya dan dia menahannya dengan sekuat tenaga. Melihat kondisi Hyunmook yang kini sudah berada di ambang batas, Carol pun lanjut berkata, kenapa kau sangat marah? Orang-orang yang kau rindukan sedang kemari sekarang. Kau tidak boleh mati sebelum itu, jadi bertahanlah. Aku sungguh penasaran mengenai ekspresi putus asa yang akan kau buat ketika bertemu dengan rekan-rekanmu yang sudah mati. Mendengarkan hal itu di sini Hyunmook pun lanjut berkata dalam hatinya, sialan, ini lebih menyulitkan dari apa yang kuperkirakan. Aku sudah menetralkan Gregory Azazel Curse menggunakan Velnauk. Jadi aku bisa menggunakan Holy Power lagi. Tapi buff dari totem masih saja aktif, yang mana meningkatkan kekuatannya saat ini. Bahkan jika aku menggunakan Holy Power, aku hanya akan menyia-nyiakan manaku. Hanya ada satu pilihan. Dan tiba-tiba saja di sini Hyunmook menggunakan kristal mananya kembali, yang memulihkan mananya ke angka 100%. Dan sembari itu dia pun berkata, hoi, biar ku perjelas, kau duluan yang melewati batas. Dan lalu sebuah jendela notif muncul di hadapan Hyunmook yang bertuliskan info item nama Crown of Light and Darkness Triad. Dengan cepat meningkatkan resistensi terhadap atribut undead. Kemampuan khusus memberikan aura pada equipment yang ditentukan. Peringatan, ada penalti masing-masing ketika setiap aura diberikan. Kemampuan tersebut tidak dapat digunakan secara bersamaan, pilihlah salah satunya. Dan sembari itu
Hyunmuk pun berkata, mata diganti mata dan gigi diganti gigi. Jadi akan aku pertaruhkan nyawaku dan juga melewati batas. Dan dengan seketika mahkota berwarna gelap muncul di atas kepala dari Hyunmuk, yang menandakan dia menggunakan aura kegelapan, yang dimana info skillnya muncul di hadapannya saat ini. Info skill menggunakan aura dark, efek mendapatkan crown black magic sebanyak 30%. Pada equipment yang ditentukan penalty, health akan menurun sebanyak 30%. Dan setelah membaca jendela notif itu, di sini Hyunmuk pun berkata, akan aku gunakan buff mereka juga. Dan lalu ia pun lanjut berkata, dan melawan racun dengan racun. Dan nampaknya rencana Hyunmuk itu adalah menggunakan buff totem yang kini sedang aktif dan digunakan oleh Carol sebelumnya. Melihat hal itu, di sini Carol nampak cukup terkejut sembari berkata, apa ini? Dari mana datangnya semua kekuatan gelap ini? Namun di sini Hyunmuk tidak menanggapi perkataan itu dan dia hanya menimpali, persiapkan dirimu. Aku akan melahap semua kegelapanmu yang menggunakan kegelapan yang lebih gelap. Dan dengan pancaran energi yang sangat kuat, di sini Hyunmuk mampu menghempaskan semua jaring laba-laba yang mengelilingi tubuhnya sebelumnya. Sontak hal itu pun membuat Carol menjadi cukup terkejut dan dia kembali melayangkan serangan jaring laba-laba merahnya itu. Namun di sini Hyunmuk tidak bergeming, dia langsung mengaktifkan skill Indomitable Steel Body. Dan dengan segenap kemampuannya, di sini Hyunmuk memasang kuda-kuda dan bersiap melayangkan sebuah serangan. Dan dengan sangat cepat sebuah tebasan melayang ke arah dari Carol, tapi sepertinya serangan itu masih dapat dihindari oleh Carol dengan cukup mudah. Carol yang menerima serangan itu, di sini dia nampak mulai menatap serius sembari berkata dalam hatinya, tidak bisa kupercaya dia sengaja memberi dirinya dark attribute untuk menggunakan buff dari totem. Seberapa gila dia. Hyunmuk yang melihat keadaannya kini sudah mulai berbalik, dia pun lanjut bergumam dalam hatinya, bagus, aku akhirnya mendapatkan sesuatu. Jika aku terus menekannya seperti ini. Namun tiba-tiba saja pandangan dari Hyunmuk kini menjadi kabur dan lalu muncul jendela peringatan di hadapannya. Peringatan dark power yang diperkuat telah melampaui batas player. Player sekarang memasuki kondisi berserk dan nampaknya di sini Hyunmuk akan mulai kehilangan kesadarannya dan akan mengamuk secara membabi buta. Sembari itu dia berkata, sialan, kenapa sekarang apa buff dari totem lebih kuat dari yang aku perkirakan? Aku harus segera keluar dari kondisi ini. Aku harus keluar dari kondisi ini. Tapi dan lalu tiba-tiba saja Shin pun beralih memperlihatkan Choi Yongjun yang melihat area sekitarnya kini dipenuhi oleh jaring laba-laba merah. Sembari itu dia berkata, wow, apa-apaan ini? Dan dia pun cukup terkejut melihat kumpulan mayat hidup yang kini sudah berada di hadapannya. Dan dia pun berkata, manajer operasional dan pemimpin Playton lainnya juga. Apa mereka menangkap kalian semua? Namun nampaknya di sini para mayat hidup itu tidak ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Choi Yongjun sebelumnya. Dan nampaknya di sini Choi Yongjun sudah mengerti akan situasi yang akan terjadi sekarang. Jadi dia meletakkan salah satu bawahan dari Hyunmuk yang ia selamatkan sebelumnya. Sembari itu ia berkata, kau harus berbaring sedikit lagi bro. Aku benci hal-hal seperti ini. Kau tahu aku bertaruh dengan komandan saat ini untuk liquor yang mahal. Kelihatannya aku harus menyingkirkan para petugas untuk melindungi semua orang ini. Dan dengan kecepatannya Choi Yongjun pun menerjang ke arah para eksekutif itu. Dan sembari menyiapkan serangannya, di sini Choi Yongjun pun berteriak, maafkan aku, tolong beristirahatlah dengan tenang. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Hyunmuk yang terus saja mencecar serangannya tepat menuju ke arah Carol. Namun semakin lama serangan yang dilancarkan oleh Hyunmuk semakin intens dan membuat Carol menjadi cukup terdesak. Dan lalu kita melihat kondisi dari Hyunmuk saat ini yang tubuhnya diselimuti oleh steel body dan matanya menyala. Itu semua diakibatkan karena dia memasuki mode berserk. Sembari itu ia berkata, aku akan membunuhmu. Carol yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun menimpali, kau bahkan tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri setelah menyerap kegelapan. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu mengalihkanku?
Tapi nampaknya di sini semua serangan jaring laba-laba merah yang dilancarkan oleh Carol tidak mampu menghentikan Hyunmook sama sekali. Dan kini dia sudah berada tepat di hadapan dari Carol dan bersiap untuk melayangkan sebuah serangan. Carol yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, "Orang gila ini," dan swing sebuah serangan dilayangkan oleh Hyunmook. Tapi untungnya di sini Carol masih mampu menghindari serangan yang cukup kuat yang dilayangkan oleh Hyunmook. Dan tiba-tiba saja dari arah atas, mayat hidup dari Lee Won-suk datang ke area pertempuran itu dan bersiap untuk melayangkan sebuah serangan tepat dihantamkan ke arah Hyunmook. Tapi untungnya di sini Hyunmook masih sempat merespon serangan itu dan berhasil menahannya. Tetapi di sini nampaknya Hyunmook yang dalam keadaan mode berserk tidak mengenali Lee Won-suk lagi, jadi dia dengan sekuat tenaga menghempaskan serangan yang dilayangkan oleh Lee Won-suk. Dan lalu dia pun menghantamkan sebuah serangan yang cukup kuat tepat mengenai wajah dari Lee Won-suk. Melihat celah yang dibuka oleh bawahannya itu, di sini Carol pun langsung menyiapkan sebuah serangan sembari berkata, "Aku muak melihatmu, akan kubunuh kau bersamaan dengan rekanmu itu dalam satu kali serangan." Dan tiba-tiba saja sebuah jaring merah kembali menerjang menuju ke arah Hyunmook. Tapi nampaknya di sini Hyunmook masih mampu menghindari semua serangan yang dilayangkan oleh Carol sebelumnya. Dan dengan sangat cepat dia pun bersiap untuk menghantamkan kembali serangan tepat menuju ke arah Lee Won-suk. Dan lalu kini diperlihatkan Lee Hyunmook yang bersiap menancapkan tombak tepat di leher dari Lee Won-suk. Dan lalu di alam bawah sadarnya Lee Hyunmook pun kini berkata, "Apa yang saat ini aku lakukan di sini? Aku perlu menenangkan diri dan sadarkan diri secepatnya." Namun di alam bawah sadarnya itu kini diperlihatkan terdengarlah suara dari Seon-ha. "Lee Hyunmook, tolong aku!" Dan bayangan dari Seon-ha memegang erat-erat kaki dari Hyunmook. Dan tidak hanya satu orang, teman-temannya dari masa lalu kini semua memanggil dan menggenggam erat tubuh dari Lee Hyunmook. Dan ia pun tenggelam dalam alam bawah sadarnya itu. Dan lalu kini scene pun beralih kembali ke dunia nyata, di mana Hyunmook bersiap untuk menebas kepala dari Lee Won-suk. Namun tiba-tiba saja Hyunmook tersadarkan, matanya kini sudah mulai kembali dan dia nampak melepaskan cengkraman dan membatalkan serangan yang ia akan layangkan kepada Lee Won-suk sebelumnya. Dan lalu setelah itu jendela notif pun muncul di hadapannya. Peringatan keputusasaan dan kemarahan player telah melampaui batas akibat kekuatan gelap yang meresap. Selamat, Anda telah memenuhi persyaratan khusus untuk membuka hidden attribute dari item. Dan tiba-tiba saja sekujur tubuh dari Hyunmook memancarkan energi biru yang sangat kuat. Saking kuatnya efek kejut yang dihasilkan dari pancaran energi itu menghempaskan tubuh besar dari Lee Won-suk. Dan lalu kini nampaknya Hyunmook sudah kembali sadar dan berada di dalam kondisi primanya. Dan bahkan lebih dari itu, karena kini dia sudah mendapatkan sebuah kekuatan yang baru. Dan jendela notif yang lain pun muncul di hadapan Hyunmook. Demon's Medal, Inferno, atribut tersembunyi, Hellfire Mode terbuka setelah Dark Power player melampaui batas efek. Player mendapatkan kekuatan dari Hellfire yang mendambakan kegelapan. Hellfire akan menyala tanpa henti sampai Dark Power habis. Dan kini diperlihatkan Hyunmook yang sudah diselimuti oleh api kebiruan. Dan nampak dia berdiri dengan sangat teguh. Melihat kejadian yang baru saja terjadi di depan kedua bola matanya, di sini Carol nampak sangat terkejut sembari berkata, "Hellfire, bahkan sebagai seorang vampir, ini pertama kalinya aku melihat kekuatan ini. Ada yang tidak beres di sini. Pertama-tama aku harus pergi dari sini." Dan nampaknya di sini Carol berniat untuk kabur dari pertarungan itu. Namun belum sempat melancarkan rencananya itu, tiba-tiba saja Hyunmook sudah berhasil menebas salah satu kakinya. Dan nampak serangan itu menggoyahkan keseimbangannya dan membuatnya berteriak sangat kesakitan. Dan di panel akhir pada chapter kali ini diperlihatkan Hyunmook yang bersiap untuk memulai ronde kedua. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya semakin menarik saja bukan?
Pada chapter kali ini diperlihatkan nampaknya sang MC kita di-buff oleh kreator dari manhwa ini yang membuat cerita ini semakin menarik saja. Dan bagaimanakah pertarungan-pertarungan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Hyunmook? Apakah dia akan mendapatkan kekuatan baru yang lainnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang hal itu dan kita dapat membahasnya bersama-sama. Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.